Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu ya doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, itu nanti bisa nggak karu-karuan itu ya. Oke. Terimalah salam penyemangat dari aku untuk kalian semuanya, saudara-saudaraku yang ada di TikTok dan di YouTube, yaitu salam Isra, Islam rasional. Tajuk yang kita kaji di akhir pekan yang insya Allah ceria ini ya, sebelum nanti kalian mungkin tadi baru habis olahraga, sekarang sudah mandi, sudah sarapan, sebelum bersiap-siap bisa jadi akan liburan bersama keluarga atau teman-teman, kita mencuri waktu dulu sekitar 1 jam, dan semoga bisa 1 jam nggak molor. Maunya sih 1 jam, tapi kadang-kadang molor, kalau mau diputus juga nanggung dia ya. Jadi mau dipersori kalau sering molor ya. Bisanya sih disesuaikan seperti itu, tapi planningnya memang maksimal tuh 1 jam gitu ya. Oke. Salam Isra ya untuk kalian semua, Islam rasional. Ini tajuk kita, Yesus bukan Tritunggal dan bukan Yesus. Untuk teman-teman Islam monggo kita kaji bareng, dan untuk teman-teman saudara kafirku dari Kristen juga monggo kalau bersedia kita ngaji bareng. Setidaknya kalian tahu bagaimana pandangan dari seorang Islam, yaitu Gus Beti, tentang Yesus. Apakah dia Tritunggal, apakah dia Yesus? Kalau menurut aku sih bukan Tritunggal dan bukan Yesus. Cuman kan perlu dijabarkan untuk mengetahui itu semua ya. Oke. Seperti yang aku bilang, kajian-kajianku itu tidak strike ya, tidak strike. Dia singular, dia berputar-putar sebelum menuju kepada satu titik kajian. Jadi aku ingatkan bagi yang tidak suka singular, yang sukanya strike to the point, bahasa bahasa Inggrisnya gitu ya, maka aku persilahkan untuk meninggalkan channel ini ya, karena channel ini tidak begitu ya. Daripada kamu menghabiskan waktu di sini, kan mending cari channel yang sesuai yang kau mau. Tapi bagi kalian yang suka kajian-kajian singular ya, dia berputar dulu sebelum menuju ke satu titik, monggo silahkan ya bagi yang berkenan. Oke. Aku itu nggak suka main-main ke plaza, itu nggak suka. Dulu awal-awal kuliah sih suka, awal-awal tahun 80-an ya. Di Malang sini baru ada satu plaza, yaitu Malang Plaza. Baru diikuti oleh teman-teman lainnya gitu. Dan aku masih ingat ya, aku punya adik kelas, adik tingkat ya. Tapi kan aku sudah pakai sistem semester, bukan sistem tingkat. Aku nggak ngalamin sistem tingkat tuh, seniorku ya. Jadi di situ kalau orang bilang, kita bisa ukur dia itu masuk kuliah itu di era mana ya.
era tingkat atau era semester. Dulu kan sistem tingkat, maka ada naik tingkat, tinggal tingkat gitu. Era aku sudah masuk semester. Jadi kalau ada orang ngomong, oh aku begini tahun berapa tahun ini, kamu selesai di tahun keberapa, tahun sekian. Nah, lihat dia pakai sistem semester atau sistem tingkat, itu bisa dilihat. Jadi kalau dia bohong tahu dia pernah kuliah atau enggak gitu ya. Masa-masa awal 80-an ya, pertengahan 80-an itu aku masih suka main ke plaza gitu, tapi sekarang enggak ya. Pada waktu itu aku punya adik tingkat, adik kelas, adik semester apa bahasanya itu. Aku jalan-jalan ke plaza gitu ya. Di sini ini yang terkenal Malang Plaza karena satu-satunya dulu sebelum diikuti oleh plaza-plaza lain. Aku itu ngeri gitu lah. Setelah itu aku takut kalau jalan bareng sama dia. Dia itu zamanku kan era kaset, belum CD ya, belum MP3, MP4 apalagi, masih kaset. Dan alhamdulillah koleksi kasetku itu banyak dan kamu bisa lihat di short videoku ya. Era kaset gitu. Nah, di plaza itu ada satu toko kaset, kalau malam Ahad itu rame. Gitu. Mau rame, pengunjungnya rame. Lah salah satu temanku tadi yang aku bilang adik tingkatku itu ya, adik kelas atau adik semester gitulah ya. Itu kalau pulang-pulang bawa kaset ya. Aku tanya, kamu beli kaset apa gimana ini ceritanya? Enggak, dia ngambil kaset alias apa bahasa Jawanya ngutil, mencuri kaset. Setelah itu aku enggak mau lagi bareng dia. Aku takut nanti kalau ketahuan kan bisa ya, malu dong ya. Juga kan nggak baik mencuri ya gitu. Ya mencuri itu kadang-kadang ada yang karena kebutuhan. Ya memang sebagai anak muda era-era itu senang-senangnya lagu butuh kaset. Tapi bisa juga sekedar kepuasan gitu ya. Sebetulnya dia bisa beli ya. Orang dia juga ya anaknya orang mampu lah ya, kuliah meskipun tidak mampu-mampu banget. Kalau sekedar beli kaset ya bisa lah ya. Mungkin dia kepuasan untuk ngambil, bisa ngutil, nyuri kaset gitu ya. Itu era-era aku masih senang ke plaza. Nah, sekarang aku sudah nggak senang. Aku nggak menemukan kenikmatan di sana. Ya. Ya mungkin karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, boleh jadi ya, atau memang ketemu lah ya kondisi keuangan tidak mendukung dan psikologisku sudah nggak bisa, nggak menikmati suasana plaza itu ya. Akhirnya aku sekarang ke Pasar Rombeng ya, ke Pasar Rombeng. Kalau di Malang sini namanya Comboran. Kemarin aku baru ke Comboran ya. Di sana kita bisa merakyat, bisa duduk bareng, bisa ngobrol, bisa saling tawar-menawar. Harga pas, angkat barang gitu. Kemarin aku dapat tripod ini. Ini mungkin kalau barunya sekitar 50-an ribu, ini aku dapat harga 20.000 ya. Yang penting masih bisa dipakai gitu ya. Karena aku perlu banyak tripod ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, ketika aku jalan-jalan gitu, sambil kan kita kalau kan barang dagangannya kan dihamparkan gitu. Kita itu simpan tuh, takut hilang, itu untuk tripod duduk gitu. Yang logam itu ada kucing tadi untuk main-main ya. Oke. Aku ketika aku lihat barang-barang gitu, nanti yang cocok kita duduk, kita tawar, kita ngobrol gitu kan. Ya di situ ada pedagang dan salah satu temannya, mereka berdua. Ya, mereka berdua ngobrol. Aku dengarkan baik-baik. Mereka mengobrolkan tentang bagaimana Abraham itu menyerang Ka'bah. Gitu loh. Dia bilang, wah, tentaranya bergajah gitu ya, naik gajah gitu. Aku dengar gitu, aku dengar, terus aku bergeser di hadapan mereka berdua ya. Aku mohon izin dan aku jelaskan ya, ini tentang gajah kan? Iya. Terus aku bertanya, menurut masnya apakah itu gajah beneran? Gitu loh. Apakah itu gajah beneran? Gitu. Jadi ada tentara naik gajah gitu.
Dia bilang ini basic, ini Quran gitu. Oh iya, saya juga tahu itu Quran. Cuman yang aku mau tahu pemahaman panjenengan itu gajah beneran gitu. Terus aku kasih contoh. Dia kan sambil di hadapan barang dagangannya itu ya, yang rombengan itu. Ya. Dan ini juga ini rombengan ini beli ini. Di pasar Comboran. Ya. Aku bilang, aku kasih contoh gini, Mas. Masnya jangan jual jam. Jangan jualan jam. Karena sudah ada gajahnya. Mending Mas jual yang lain, misalkan jual handphone gitu. Pandangan Mas apa tentang gajah itu? Apakah gajah beneran atau sudah ada pedagang jam yang lainnya yang itu gajah dan dia pedagang, maksudnya itu dia pedagang besar. Gitu ya. Akhirnya dia ngerti yang aku maksud ya, bahwa gajah di situ pada kalimat itu tidak dipahami sebagai binatang tapi menunjukkan dia pedagang besar. Kalau kita pedagang kecil mau berhadapan dengan pedagang besar kan agak berat itu. Barang yang didagang itu sama jam. Maka aku kasih contoh, sampean jangan jual jam, jual handphone karena jual jam sudah ada gajahnya. Gitu. Oke. Setelah itu aku coba bergeser lagi. Aku tanya sekarang, terus di surat itu yang kata jenengan Al-Quran, dan itu memang Al-Quran, Al-Fil itu ya, gajah. Itu menurut jenengan gajah beneran atau itu pasukan besar? Pasukan besar ya, karena kan seperti tadi itu pedagang besar, pedagang jam besar. Jadi kamu daripada berhadapan dengan dia, mending produknya yang lain, jangan jam kan. Dia bilang, itu Al-Quran tulisannya gajah. Iya saya tahu gajah, tapi menurut jenengan itu gajah yang artinya dia itu pasukan besar, pasukan kuat, atau memang pasukannya naik gajah gitu. Dia bertahan bahwa pasukannya itu naik gajah. Setelah aku coba jelaskan ya, tentunya aku dengan santai gitu. Dia akhirnya ya kita biasalah tahu ya kerangka berpikir mereka ya, bahwa guru kami, guru dia dan guru aku beda. Bacaan kitab dia dan kitab aku beda. Jadi lumayan keren ini meskipun pedagang loak ya. Menurut aku, oh iya kita memang beda gitulah. Nah, yang di sebelahnya itu sudah mulai meskipun antara menerima dan menolak, tapi dia open mind. Tidak seperti teman yang satu ini, yang pedagang ini. Dia open mind, dia agak tersentak ketika aku bilang gajah itu tidak bisa hidup dalam habitat padang pasir loh Mas. Gak ada ceritanya, sampai cari sejarah. Gajah itu gak bisa hidup di area padang pasir. Gitu loh. Dan jenengan tadi bilang Quran. Kalau kita kembali ke Al-Quran, dalam peperangan itu yang digunakan kalau berhubungan dengan hewan itu kuda. Dan itu jelas ya, kuda yang berlari cepat ya. Jadi, karena dalam perang itu butuh kecepatan dan ketepatan. Ya. Kalau gajah nggak memiliki itu, kecepatan dia nggak punya, apalagi ketepatan. Kecuali kalau dalam parade militer, rajanya naik gajah itu bolehlah. Ini kan invasi dari Afrika sana masuk ke Jazirah Arab. Akhirnya dia tetap ngotot, dan teman yang satunya dia berpikir gitu. Dia tidak menerima apa yang aku maksudkan, tapi dia open mind. Kalau yang Mas yang satu ini dia close mind. Dia bilang gurumu, guruku, guru kita, bukumu, bacaan beda gitu loh. Nah, berarti kan bedanya di tafsir ya. Nah, setelah aku jelaskan, aku sudah mulai lihat temperamental dia mulai naik. Mulai ngegas, maka aku terus sadar aku harus ngerem gitu ya, langsung aku rem. Gini loh Mas, maksudku jenengan punya pendapat seperti itu ya, itu pendapat mainstream, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, silakan saja. Nah aku ini coba menawarkan, aku punya pendapat seperti ini, monggo jenengan terima, monggo jangan tolak, monggo gitu. Akhirnya dia nggak ngegas lagi ya, karena aku lihat kondisinya sudah mulai naik gitu loh, dan dia bertahan.
analogi yang aku katakan pedagang jam gajah tadi, dia nggak terima. Dia bilang konteksnya beda ya soal ya monggo. Dan aku lihat lumayan juga dia diajak ngobrol meskipun pedagang loak ya, pedagang rombengan gitu ya. Jadi aku langsung rem, aku bilang nggak apa-apa Mas, sampai tetap pada pemikiran seperti kita kan ini diskusi dialog gitu ya. Nah, dan ini kan tidak terlalu serius. Dia ngomong kalau kita diskusi tempatnya bukan di sini. Iya nggak apa-apa, aku bilang. Kita kan ini tadi kebetulan ketika aku lewat jenengan baca mendiskusikan tentang gajah di surat Al-Quran itu. Nah, jadi terlepas aku setuju atau tidak, terlepas aku yang benar sampai yang salah atau sampai yang salah dan aku yang benar, terlepas dari itu semua karena itu semua tafsir. Sesuatu yang membuat aku suka jenengan itu ketika berdagang ada teman yang diomongkan itu Quran. Itu yang membuat aku suka. Bukan yang lain. Nilainya di situ Mas. Gitu loh. Ya, jenengan mendiskusikan Al-Quran dalam kondisi seperti ini. Bukan yang lain. Gitu loh. Meskipun kita diskusikan yang lain, politik, ekonomi, sosial, budaya tentunya boleh ya. Tapi dia mempunyai nilai lebih karena yang dia diskusikan Quran. Dia ngomong Quran gitu loh. Ya. Akhirnya dia tak salami gitu dan aku jalan. Dan dia akhirnya reda gitu ya. Karena dia sudah mulai ngegas. Kita harus tahu ya, diskusi sama orang ketika dia sudah mulai ngegas kita harus berusaha ngeremnya. Ya, aku tinggalkan gitu. Yang aku mau sampaikan lagi dalam cerita ini adalah perbedaan itu biasa. Jangan perbedaan di antara kita ya, entah itu lintas iman, entah pun itu sesama iman lalu jadi permusuhan. Biasa perbedaan itu. Ya, kalau bisa ketemu alhamdulillah, haleluya. Nggak ketemu juga ya nggak masalah toh. Ya, karena bacaan kita seperti tadi kata Mas itu, bacaan kita beda, ruang lingkup kehidupan kita beda, pergaulan kita beda, buku yang kita baca beda. Terus nanti ketika input yang masuk ke kita itu beda, outputnya juga pasti beda. Jadi enjoy saja. Dan aku bilang sama Mas itu, mazhab itu ada 4 Mas, padahal lebih, tapi yang kita kenal 4. Itu beda-beda nggak apa-apa, biasa saja. Jenengan tetap saudaraku, aku juga saudaramu. Jenengan bilang itu gajah beneran, gue bilang bukan. Gitu. Tapi gue sempat lupa saat itu. Gue nggak bilang, Mas pernah dengar pasukan katak? Itu katak beneran atau manusia? Gitu. Gue lupa yang itu karena gue juga kan sambil lalu gitu ya. Jadi kalau ada pasukan gajah beneran atau enggak? Oke, intinya ya perbedaan itu jangan memisahkan hati kita. Pertengkaran itu hanya cukup di logika, tapi jangan di hati. Gitu ya. Nah, ini nanti akan mengarah ke sana. Ya, akhir-akhir ini aku nggak tahu karena aku sekarang sudah jarang mengikuti diskusi di TikTok. Ini nanti akan bisa merambat apakah YHWH itu Gak itu coba dikontrol ya. Tolong tab-tabnya dilanjut Mas, terima kasih ya. Sudah 2000 ya, tab 2400, terima kasih. Dan tolong terus, jadi kalau stagnan nanti takutnya dirungkat karena kita berhadapan dengan mesin TikTok. Ya. Apakah YHWH itu alif lam lam H? Ya. Ini sama dengan di Kristen sama, di Islam sama. Di Kristen itu ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Di Islam juga ada yang bilang IHWH alif lam itu sama, ada yang bilang beda. Sama, seperti dengan antara Yesus dan Isa, Kanjeng Nabi Isa. Itu kan sama, terbelah juga di dalam Islam dan di dalam Kristen. Ya. Kristen ada yang bilang itu satu sosok, dua cerita Bible. Khususnya perjanjian baru begini, cerita perjanjian terakhir Al-Quran begini, tapi sosoknya sama. Tapi ada yang bilang enggak. Oh enggak, itu beda-beda, Yesus bukan Isa gitu. Terkait nomenklatur yang sudah kita bahas.
Ya, di Islam juga begitu. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Begitu juga, apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam ha? Apakah alif lam lam ha itu YHWH? Apakah YHWH itu alif lam lam ha? Di Kristen, di Islam itu beda-beda. Sama bedanya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Gitu. Ya, kenapa aku menjelaskan ini? Khususnya tentang YHWH ini kan sama atau tidak dengan alif lam lam ha, di internal kita, saudara kita sempat menjadi perdebatan yang akhirnya memisahkan hati kita. Itu yang aku tidak mau. Itu waktu aku masih aktif ya, aku sekarang jarang main diskusi di TikTok. Ya. Dengan alasan-alasan yang pernah aku sampaikan ya. Ya, maksudku kalau misalkan bilang YHWH bukan alif lam lam ha, ya sudah. Terus kalau ada yang bilang YHWH itu alif lam lam, ya sudah, ya saling menghormati saja. Kalau nggak ketemu, jangan terus permusuhan, apalagi saling tuntut menuntut. Jangan ya. Seperti tadi aku bilang dengan pedagang loak tadi, pedagang rombeng tadi, aku bilang, nggak apa-apa mas begitu nggak apa-apa, aku begini juga nggak apa-apa. Kan aku kan menawarkan pemikiran. Ini ada pemikiran baru, coba dipikirkan. Ya. Dia bilang gajah benerannya nggak apa-apa. Kalau aku bukan gajah beneran gitu. Jadi tetap bersahabat ya. Nanti sepertinya belum, tapi ini bisa nanti bergeser ke sini kajian kita. Yesus bukan Tritunggal, Yesus bukan One-Yesus. Itu bisa bergeser ke YHWH itu sama atau tidak dengan alif lam lam ha ya. Makanya di awal ini gue nggak tahu ini akan berseri sepertinya. Sudah aku kasih introduction ya, sekapur sirih kata kami orang di Sumatera ya. Antropologis Melayu itu begitu, sekapur siri, introduction-nya sudah ada ya. Oke. Ini aku hapus dulu. Pelan-pelan Mas ya, Mbak ya, Pak ya, Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik macet, maka logistiknya diisi dulu. Kopi. Alhamdulillah. Aku coba satu-satu dulu ya jelaskan. Dari historikal dulu ya, nanti baru ke biblikalnya. Bicara tentang Tritunggal itu historikalnya panjang. Sejarahnya panjang. Ya. Cuman dari yang panjang itu coba aku sampaikan yang cuplikan aja lah ya. Nanti bisa kalau dibahas harus khusus ini historikalnya Tritunggal. Ya. Itu berpijak dari Athanasius dan Arius. Ya, Athanasius dan Arius mereka masing-masing punya gerbong, punya pengikut. Si Athanasius mengatakan bahwa Yesus itu Allah, ya. Si Arius, Yesus bukan Allah. Ya, di antara pertikaian Athanasius dan Arius ini ada penguasa yang baru saja masuk Kristen, yang awalnya pagan, meskipun itu sepertinya masuk kamar yang sama ya. Apakah Kristen juga bukan pagan? Nah, itu nanti lah ya kita diskusikan ya. Intinya si Konstantin ini pagan masuk Kristen gitu aja lah ya. Konstantin. Ya. Konstantin tidak mau di daerah kekuasaannya terjadi kekacauan, terjadi keributan. Dia ingin damai. Maka diadakanlah konsili muktamar kalau kita ya, kalau saudara Kristen kita bilang konsili itu Nikea tahun 325 Masehi. Nih, disitulah ditetapkan ya, mungkin teman-teman Kristen keberatan. Enggak, Yesus dari dulu Tuhan, dan itu sudah kita bahas. Karena nggak ketemu antara pernyataan Markus atau Lukas, gue ya lupa ya. Dengan pernyataan Paulus nggak sama. Kalau Markus atau Lukas sejak lahir Tuhan. Kalau Paulus kan nggak, dia harus mengalami proses ya,
kematian, salib, ya, penyaliban, kematian dan kebangkitan. Setelah itu baru diangkat jadi Tuhan. Sebelum itu bukan Tuhan dia. Jadi nggak ketemu. Aku juga tidak memaksakan. Aku menawarkan, ini loh data Alkitab. Terserah kamu. Kamu mau mengikuti Paulus dalam surat-surat kirimannya, apa kamu akan mengikuti, gue lupa. Coba kamu cek. Markus atau Lukas yang mengatakan dia lahir Tuhan. Itu nggak bisa dirukunkan. Mau sampai mampus juga itu beda, diametral bedanya, jadi nggak bisa dirukunkan, ya. Jadi terserah pilihannya mau ikut yang mana. Nah, ini mungkin ada yang keberatan, saudara Kristenku, ya enggak, dari dulu Tuhan 325 itu bukan. Kalau gue ngomong Tuhan di sini konteks Tuhan yang God ya, bukan Tuhan yang Lot, Tuhan yang Theos, bukan Tuhan yang Kyrios ya. Karena memang kacau, nanti Tuhan kan sama dengan Tuhan. Nah, itu kacau lagi. Ya, jadi kalau di Alkitab Perjanjian Lama itu Tuhan yang gede semua. Tuhan yang ini ya. Bukan Tuhan yang ini. Ya, supaya tidak kacau nanti, ya. Itu 325 Masehi. Ya. 325 Masehi. Dan ini sebetulnya bukti bahwa Yesus itu dulu bukan Tuhan. Kalau dari dulu sudah Tuhan kan sudah nggak perlu ada konsili. Gitu loh, ya. Oke, kembali. Konstantin seperti gue nih, gue penguasa. Tentunya gue nggak mau di daerah kekuasaan gue itu terjadi keresahan publik. Maka harus diakurkan. Ya, setelah itu ya diadakanlah panitia utamanya Konstantin Prakarsa-nya. Ayo ngobrol konsili. Ini sebetulnya gimana ini? Yesus itu siapa? Nah, akhirnya dibenangkan oleh Gerbong dengan segala sesuatu, cerita banyak. Aku nggak sempat ceritakan ya. Apa dikondisikan atau gimana ya? Akhirnya kan Arius keok. Athanasius yang keluar sebagai winner, menang. Maka saat itulah Yesus menjadi Allah. Terlepas votingnya bagaimana, pemungutan suaranya bagaimana, kan itu diundang para tokoh-tokoh agama ke. Jadi Nikia itu termasuk, kalau sekarang wilayah Turki, ya. Antioquia juga itu Turki loh, ya. Jadi Turki itu memang punya peran juga dalam perkembangan agama-agama besar di dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nah, di sini itu belum tri, masih dui. Ya, masih Allah. Ini juga agak repot aku menjelaskannya. Kalau aku bilang Allah jadi bingung kalian. Masih Bapa dan Putra gitu aja lah. Dua dia. Ya. Masih dua. Ya. Belum tri, belum tiga. Nah, publik itu bingung, Yesus itu sebetulnya apa sih? Apa Allah atau manusia? Insani atau ilahi? Itu terus di publik itu menjadi sebuah pertanyaan yang dia memerlukan jawaban. Makanya nanti terus lahir yang digagas oleh Apollinaris ya, supaya nggak rame dibikinkan aja dogma Duinatur. Ya dia Allah, dia manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dan itu sudah kita bahas ya, di mana logika palasinya ya, itu bisa lihat fikanya, itu ada 4 tahun yang lalu sudah kita bahas ya. Oke. Kita nggak ke sana ya. Intinya ya, di sini masih duo ya, Bapa dan Putra. Ya. Baru nanti itu nggak langsung, itu sekitar tahun nanti kamu lihat sejarah. Kepala 4 sudah, abad keempat, 400-an 4 berapa gitu, di Kalkedon. Konsili lagi dia. Baru masuklah yang namanya RK, alias Roh Kudus.